Assalamualaikum, hai semuanya, terima kasih kalian sudah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Nah guys, di kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang kisah horor nih guys sama kalian. Kali ini aku akan bercerita tentang kuyang. Kalian pasti familiar banget kan dengan kata kuyang ya kan guys? Nah ternyata guys, kuyang itu sendiri bukanlah sesosok hantu. Kalian pasti tahu ya, misalnya kuntilanak, pocong, nah itu sejenis hantu ya guys. Sedangkan kuyang ini sendiri bukan bagian dari mereka. Kuyang ini lebih kepada siluman gitu ya guys, atau kayak manusia jadi-jadian gitu guys. Jadi dia itu sebenarnya bukan hantu, tapi manusia yang karena menganut ilmu hitam berwujud menjadi monster gitu. Misalnya contohnya kayak siluman ular putih, manusia serigala misalnya, ya yang sejenis-sejenis itu guys. Nah guys, ternyata kuyang ini bukanlah lokal hanya dari Indonesia aja ya guys. Ternyata di luar negeri sana juga ada yang namanya kuyang, cuman nama penyebutannya beda gitu ya. Jenis wujudnya itu sama ya, kepala yang terbang dengan ada organ tubuh di dalamnya gitu. Dan negara tersebut yaitu Thailand nih guys. Bahkan Thailand ini sempat merilis sebuah film yang khusus membahas tentang kuyang itu sendiri nih guys di awal tahun 2019 yang judulnya itu Inhuman Kiss. Nah kalau misalnya kalian sudah pernah nonton, komen di bawah, dan kalau misalnya kalian belum pernah nonton, yuk kita sama-sama simak review aku tentang film ini. Oh ya, kalau misalnya kalian ada bertanya loh, kok katanya ngomongin kuyang tapi judulnya kok ada kiss-kissnya gitu alias cium-cium gitu. Nah nanti di tengah cerita kalian akan tahu hubungan antara kata kiss dengan kuyang. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video baru. Kisahnya ini berawal dari ada 4 orang anak kecil yang bernama Gert, Ting, Sai, dan Noi. Mereka lagi asik banget bermain petak umpet nih guys, sampai nggak sadar itu kayaknya sudah mulai agak malam gitu guys. Dan mereka ternyata menemukan sebuah rumah tua di dalam hutan. Nah namanya anak-anak jadi nggak terlalu merasa takut gitu kan guys. Akhirnya mereka meneruskan permainan petak umpet ini, dan Sai dan Noi itu masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi. Ternyata Sai ini menemukan sebuah peti yang aneh gitu di dalam rumah itu, dan dia berniat untuk bersembunyi di dalam peti itu guys. Dan di film itu diperlihatkan muncullah sesosok makhluk menyeramkan berada di belakang Sai. Nah kemudian scene-nya itu berganti. Di sini tampak sekali mereka sudah dewasa nih guys. Jadi Sai ini ternyata setiap bangun tidur itu guys, dia selalu melihat ada darah di kasurnya dia gitu loh. Tapi dia nggak pernah membicarakan hal ini kepada siapapun karena dia merasa tubuhnya itu sehat-sehat aja. Dan hal itu terjadi terus-menerus setiap pagi sejak dia bangun tidur. Dan ternyata Sai ini bekerja menjadi seorang perawat di klinik desanya. Si Gert, salah satu teman kecilnya Sai ini, ternyata menyimpan rasa suka kepada Sai nih guys. Tapi sayang, cintanya itu bertepuk sebelah tangan karena Sai ini hanya menganggap Gert sebagai teman aja. Ya walaupun si Gert ini tetap merasa bahwa suatu saat aku pasti membuat kamu jatuh cinta padaku ya. Jadi Gert ini selalu bertingkah konyol, selalu menghibur Sai kalau dia sedih, dan juga Gert ini selalu memberikan perhatian-perhatian kepada Sai. Suatu hari guys, Sai ini kedatangan pasien seorang bocah yang terluka di kakinya. Lalu ibu dari bocah tadi bercerita kepada Sai dan Gert bahwa malam dia itu melihat ada kuyang yang makan ayam-ayam tetangganya. Dan dia juga berpesan sama Sai dan Gert bahwa setiap malam kita harus selalu tutup pintu dan jendela rapat-rapat agar kuyang tersebut nggak bisa masuk ke dalam rumah dan membahayakan manusia gitu ya. Lalu esok paginya si Sai ini kaget lagi guys, karena bangun tidur dia melihat darahnya itu lebih banyak dari biasanya yang ada di kasurnya tadi. Dan kemudian bukan hanya itu aja, bahkan di bagian dadanya itu dia melihat ada kayak merah-merah gitu, tapi dia kayak nggak merasakan sakit. Dan seperti biasanya setiap pagi Gert ini datang untuk memberikan minuman sari pandan nih kepada Sai. Di situ Sai nampak pucat ya, dan kemudian si Gert kelihatan menanyakan, ada apa nih Sai, kamu kenapa kok pucat banget? Dan kemudian Sai ngomong kepada Gert bahwa dia ingin meminta ditemani pergi ke hutan nanti malam.
Ya walaupun si George juga nggak tahu maksudnya Sai ini pergi ngapain gitu kan. Tapi dia karena sudah menyimpan rasa suka sama Sai dan akhirnya dia mengiyakan, dan pada malam harinya mereka pun berangkat ke hutan. Pada saat di perjalanan dalam hutan, George itu tampak sangat ketakutan ya guys. Dan di situ muncul sebuah cahaya dan mereka terkejut. Ternyata cahaya itu adalah cahaya dari obor temannya mereka yang bernama Noi. Noi ini baru datang dari Bangkok nih guys. Di situ saya tampak senang banget melihat Noi itu datang dan kemudian dia memeluk Noi. Ya ternyata si Sai ini minta temanin George untuk menjemput Noi guys. Gimana nggak sakit hatinya George? Di situ George tampak sangat cemburu melihat hal itu. Ternyata Noi ini nggak datang sendirian guys ya, dia bersama rombongan. Rombongannya itu adalah rombongan pemburu kuyang. Jadi rombongan pemburu kuyang itu dikepalai oleh seseorang bapak-bapak yang bernama Ted. Dia mengatakan bahwa dia mencium aura-aura kuyang yang begitu dahsyat di desa mereka sehingga dia datang ke desa itu. Dan dia pun mengatakan bahwa kalau sampai kuyang itu nggak tertangkap akan menyebabkan malapetaka yang sangat besar di desa tersebut. Sehingga akhirnya mereka merasa sebagai sukarelawan gitu ya, penangkap kuyang harus datang ke desa itu dan menangkap kuyang-kuyang yang ada di sana. Mereka juga bercerita dan akhirnya bertemu dengan kepala desa, yaitu bapaknya Sai sendiri gitu ya. Mereka menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke desa itu. Kepala rombongan pemburu tadi bercerita bahwa misalnya nih ada kuyang yang meludahi air tersebut diminum oleh seorang gadis, maka gadis tersebut akan berubah juga menjadi kuyang nih guys. Nah sedangkan apabila minuman ludah dari kuyang tadi diminum sama seorang pria, maka si pria itu akan tersiksa sepanjang hidupnya hingga dia mati. Nah, tapi di situ bapaknya Sai yang sebagai kepala desa ini nggak begitu aja percaya sama Ted dan dia terlihat kayak kurang suka gitu sama Ted. Nah, melihat bahwa kepala desanya itu kayak nggak welcome gitu sama mereka, akhirnya si kepala rombongan pemburu tadi memperlihatkan kepala kuyang yang sudah pernah mereka tangkap nih guys. Ya sebagai bukti gitu loh bahwa mereka emang benar-benar serius pemburu kuyang. Dan akhirnya mereka terpaksa diterima di desa tersebut, tetapi ayahnya Sai ini mengajak Noi untuk berbicara di belakang dan kemudian dia memarahi Noi karena dia membawa kayak rombongan orang-orang yang nggak jelas gitu kan masuk ke dalam desanya mereka tanpa izin. Ya bisa saja mereka itu hanya menipu dan ternyata mereka adalah penjahat. Di situ Noi pun merasa bersalah. Di lain sisi, Sai ini buru-buru minta pulang nih guys. Nah di situ George sebenarnya agak-agak curiga gitu sih sama Sai. Maksudnya kayak ngerasa aneh aja. Ini Sai ini kok kayaknya tergesa-gesa banget mau pulang gitu kan. Karena Sai ini merasa kayak ada sesuatu di badannya yang nggak enak banget gitu loh. Akhirnya Sai pun pulang ke rumah. Lalu esok paginya nih guys, Sai ini luar biasa kagetnya karena darah yang ada di kasurnya tuh lebih banyak lagi. Dan itu dadanya juga merah-merah lebih parah lagi. Lalu nggak hanya itu aja, bahkan Sai itu sampai muntah darah nih guys. Ternyata pada siang harinya masyarakat di desa itu semuanya terkejut karena ada seekor kerbau mati mengenaskan guys. Dan pada saat itu semua masyarakat pada yakin banget bahwa itu adalah kerjaannya kuyang nih guys, sudah memakan kerbau itu. Tetapi di situ Noi merasa bahwa bisa saja sih itu bukan kuyang dan itu hanyalah ulah dari binatang buas. Lalu Noi mengajak Sai untuk ketemu sama George. Dan ternyata George ini sedang berlatih menembak nih guys, karena dia ingin bergabung dengan para pemburu kuyang. Di situ Noi membisiki George, "George, kamu yakin mau jadi pemburu kuyang? Jangan-jangan mereka itu penjahat loh," katanya gitu. Tapi George tuh sudah terlanjur bersikukuh dan dia tetap pada pendiriannya bahwa dia akan menjadi bagian dari pemburu kuyang. Nah sampailah di malam hari di mana Sai ini terlihat ya di film bahwa dia tuh sedang kayak mengoles bagian dadanya yang merah gitu ya. Terus George ini datang dan memberitahu kepada Sai bahwa malam itu rombongan pemburu kuyang akan berkeliling desa dan diharapkan kepada Sai ini untuk menutup pintu dan jendelanya itu rapet-rapet ya guys ya, supaya aman dari kuyang gitu maksudnya. Kan di film itu kita melihat ada Noi yang sedang berada di sawah. Singkat cerita, para pemburu kuyang pun segera berkeliling desa. Di sisi lain tampak Sai itu sedang merasakan kesakitan banget di kamarnya nih guys, dan diperlihatkan di situ bahwa ternyata Sai adalah kuyangnya guys.
dan diperlihatkan di sebuah tempat. Ini temannya sendiri yang bernama Ting. Ting ini baru punya anak ya guys, masih bayi, dan bayinya itu ternyata nggak ada di kasurnya. Dan Ting ini kaget banget, dia yakin bahwa bayinya itu dibawa sama kuyang, dan akhirnya dia berteriak membangunkan suaminya, dan suaminya pun langsung melaporkan hal ini kepada para rombongan pemburu kuyang tadi nih guys. Dan kemudian dengan semangatnya para pemburu kuyang tadi akhirnya menembaki kuyang yang sepertinya ada terbang-terbang gitu ya di dekat pohon. Tapi karena kuyang ini begitu gesit, akhirnya mereka nggak bisa menembak kuyang tersebut dengan tepat sasaran gitu loh guys. Ada seseorang yang datang membawakan bayinya Ting itu. Di situ Ting dan suaminya pun akhirnya lega karena anaknya pun selamat dari cengkraman kuyang gitu loh. Nah, kemudian kuyang itu kan berlari ya guys. Ternyata Noi yang tadi berada di sawah melihat kuyang tersebut terbang menuju ke arah rumahnya Sai. Dan dia sangat khawatir, akhirnya dia mengejar kuyang tersebut. Lalu kemudian kuyang itu naik kayak ke atap rumahnya Sai gitu kan. Nah, karena Noi ini khawatir banget sama Sai, akhirnya dia mengambil tangga dan dia mengintip keadaannya Sai. Betapa terkejutnya dia nih guys. Ya Allah, aku merinding nonton ini. Betapa terkejutnya dia. Ternyata kuyang itu masuk ke dalam tubuhnya Sai, dan kemudian Sai pun kembali menjadi manusia normal nih guys. Dan pada saat Sai ini sudah sempurna menjadi manusia kembali, dia melihat Noi itu ada di jendelanya. Dan kemudian Noi pun kaget pada saat Sai menatap dia. Noi kaget dan terjatuh dari tangga nih guys, saking nggak percayanya dan terkejutnya, kok bisa-bisanya Sai ini adalah kuyang yang selama ini dibicarakan. Dan melihat hal itu, Sai ini pun menangis dan sangat sedih karena sebenarnya tidak ada keinginannya dia untuk menjadi kuyang gitu. Lalu keesokan harinya, Sai ini pergi ke klinik dan dia sangat sedih karena Noi nggak ada di klinik itu guys. Ya terang aja, karena di situ ternyata Noi ini sedang datang ke seorang biksu, kayak curhat gitu ya sama biksu itu tentang hal ini gitu loh. Ternyata di situ biksunya menjelaskan kepada Noi bahwa sebenarnya kuyang itu nggak akan menyakiti manusia, katanya gitu. Kuyang itu hanyalah sebuah ilmu hitam yang membuat orang yang memakai ilmu hitam itu berubah bentuk menjadi monster seperti itu guys. Nah, kalau di sana kuyang perempuan itu disebutnya Krasue, dan ada juga nih kuyang laki-laki yang disebut Krahang. Dan biksunya pun mengatakan kepada Noi di situ bahwa Noi ini harus mengikuti kata hatinya dia. Apakah Noi ini ingin membunuh kuyang tersebut ataukah tidak? Kemudian pulang dari tempat biksu itu, Noi-nya agak kayak termenung, kayak shock, termenung gitu ya, dan kayak bingung gitu kenapa. Karena di satu sisi saya ini adalah orang yang dia cintai gitu kan. Dan ternyata Noi ini mencari seekor ayam nih guys, yang rencananya akan dia berikan kepada Sai saat menjadi kuyang nih di malam hari, supaya Sai ini tidak diburu sama pemburu kuyang tadi. Pada malam harinya tuh guys, akhirnya Sai ini seperti biasa, seperti malam sebelumnya, dia pun berubah menjadi kuyang. Dan Noi ini memang menunggu saat Sai itu berubah menjadi kuyang, dan kemudian dia memberikan ayam itu kepada kuyang itu gitu guys ya, supaya kuyangnya itu nggak keluar kamar gitu loh, jadi dia udah makan aja gitu darahnya itu. Nah, kemudian di pagi harinya Sai pun ketemu Noi di klinik, dan dia sangat senang dia bisa melihat Noi lagi, dan akhirnya mereka pun berpelukan. Lalu Noi dan Sai ini pergi ke suatu tempat yang hanya mereka berdua untuk membicarakan hal ini gitu guys. Di situ Noi pun memperingatkan kepada Sai bahwa kita harus bertingkah biasa aja ya, supaya warga itu nggak curiga gitu sama Sai. Dan di situ dia berjanji setiap malam katanya dia akan memberikan ayam kepada kuyangnya Sai itu ya guys, agar supaya Sai ini nggak perlu keluar kamar untuk mendapatkan makanan. Akhirnya suatu hari guys, Noi ini kan orangnya sangat rajin gitu ya guys untuk mencari informasi-informasi, dan kemudian dia mendapatkan sebuah info bahwa ada sebuah tanaman herbal yang ternyata bisa menghentikan perubahan tubuhnya Sai itu menjadi kuyang tersebut gitu loh guys. Cuman sayangnya itu hanyalah bersifat sementara. Nah, pada pagi harinya nih guys, ternyata Sai ini lagi-lagi mendapatkan pasien bocah ya guys. Dan di saat yang sama George pun memberikan minuman kepada Sai. Jadi George ini tetap memberikan perhatian kepada Sai ya guys. Lalu George pun memberikan informasi kepada Sai bahwa nanti malam para pemburu itu akan keliling desa lagi, akan berburu kuyang lagi nih guys. Jadi Sai diminta untuk menutup jendela dan pintunya rapat-rapat lagi guys, supaya tidak dimasuki sama kuyang gitu maksudnya. Dan di situ Sai ini sempat minum
Lalu minumannya itu belum dia habiskan, dia taruh di meja. Namun sayangnya, pasien bocah tadi nih guys, karena mungkin haus ya, akhirnya dia meminum minuman dari sisanya Sai tadi. Ternyata guys, bener, di malam harinya, pasien bocah tadi berubah bentuk menjadi kuyang nih guys. Semuanya pada panik, orang tuanya terutama ya, dia nggak tahu kenapa kok anaknya tiba-tiba seperti itu, kayak merasakan kesakitan dan kemudian badannya memerah, dan ternyata guys dia memang berubah menjadi kuyang. Di situ pun akhirnya para pemburu tersebut datang dan langsung menembaki kuyang yang dari anak tersebut guys. Saking mereka itu bener-bener kayaknya gemes ya, ingin memburu kuyang. Aduh, kasihan banget ya anak itu. Dan pada esok harinya pun mereka melakukan tradisi, yaitu membakar mayat. Dan di situ terlihat banget bahwa orang tua dari anak itu menangis histeris nih guys. Karena ya merasa kaget aja loh, masa sih anaknya ini jadi kuyang dan kemudian dibunuh gitu. Aduh, luar biasa ya. Ngeri banget sih para pemburunya ini. Dan guys, ini filmnya masih berlanjut, tapi mungkin aku masukkan ke part kedua ya. Kalau misalnya kalian masih penasaran dengan jalan ceritanya, kalian bisa komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu video aku. Semoga kalian terhibur.